Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, kelas 7 putra dan putri Pesantren Tahfidzul Quran Al-Azam SMP ITQ Bina Insani, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak dalam keadaan baik dan sehat semua ya. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjutkan untuk pembelajaran hadis. Di kesempatan hari ini kita lanjutkan untuk belajar hadis di hadis yang keempat ya anak-anak ya. Kemarin kita sudah mempelajari hadis yang pertama, kedua, dan ketiga. Maka sekarang kita kembali belajar hadis Arba'in Nawawi ya, yang keempat ya. Anak-anak bisa dibuka bukunya halaman 113 ya. Baik, juga sudah Ustadz tuliskan di sini sedikit, tapi tidak ada salahnya kita baca dulu bareng-bareng ya anak-anak ya, supaya kita tidak asing dengan bahasa hadis, supaya kita terbiasa melafadzkan untuk hadis ini ya. Oke, bismillah. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepadaku atau menyampaikan kepadaku. Maksudnya Rasulullah ya menyampaikan kepada Abdullah bin Mas'ud ini ya. Abdullah bin Mas'ud ini juga sering dijuluki Abi Abdurrahman, nama lainnya ya. Jadi Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud ya radhiyallahu anhu. Kalau gelarnya radhiyallahu anhu itu berarti dia sahabat Rasulullah ya, yang dia mengalami hidup bersama Rasulullah dan meninggal dalam keadaan iman ya. Nah, selanjutnya wa huwa shadiqul masduq ya. Ibnu Abbas ini, Ibnu Mas'ud menyampaikan bahwa dan dia, maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah shadiqul masduq, orang yang dipercaya, orang yang jujur dan dapat dipercaya. Nanti kenapa kok sampai Ibnu Mas'ud menyampaikan kata-kata ini sangat menarik sekali ya anak-anak, bahwasanya perkataan Rasulullah itu ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sejak beliau kecil ya sampai beliau meninggal itu tidak pernah yang namanya bohong ya. Dan orang-orang kafir Quraisy pun, kalau kita belajar sejarah, mereka juga mempercayai bahwa Rasulullah itu adalah orang yang sidik ya, orang yang dia jujur ya, tidak pernah berbohong ya. Termasuk nanti yang disampaikan di dalam hadis ini adalah suatu kebenaran ya, sesuatu yang pada masa Rasulullah itu belum ada, yaitu tentang penciptaan manusia ya. Pada masa itu belum ada, tapi kalau sekarang ini kan kita sudah ada. Dulu belum ada ronsen untuk melihat perkembangan jasad, perkembangan janin, tapi sekarang sudah ada. Maka Ibnu Mas'ud ini menyampaikan ya, wa huwa shadiqul masduq, dan dia adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya. Kita lihat apa yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan. Kita terjemahkan di sini supaya anak-anak bisa lebih belajar bahasa Arab ya. Oke. Inna ahadakum, inna sesungguhnya ya, sesungguhnya ahadakum, ahad itu satu, salah satu dari kalian, yujma'u khalquhu, dikumpulkan, khalquhu, penciptaannya, khalquhu fi batni ummihi, fi apa, fi anak-anak, di dalam, batni ummihi, batnun ya, batnun itu adalah perut, ummihi, umun apa, umun
Umi ya, sering dengar ya anak-anak ya, itu adalah ibunya. Sesungguhnya salah satu di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya ya. Prosesnya apa saja? Arba'ina yauman nutfatan. Arba'in. Ini kan hadis arba'in anak-anak ya, ada 40 kumpulan 40 hadis pilihan ya. Meskipun isinya 42, cuma ini terkenalnya 40 hadis pilihan ya. Arba'in itu adalah 40. Arba'ina yauman itu adalah hari, yaum ya. Biasanya anak-anak nanti kalau kita di pesantren ya kita hafalkan ya kosakata yang penting-penting seperti ini supaya mudah di dalam menghafalkannya. Nutfah berupa nutfah ya. Nutfah ya, nutfah gitu aja ya. Ini nutfah itu adalah pertemuan antara sel sperma dengan sel ovum ya. Nanti insya Allah kita jelaskan ya. Summa yakunu alaqatan misla dzalik ya. Summa kemudian yakunu menjadi alaqah ya. Alaqah itu segumpal darah ya, segumpal darah, alaqah yang menggantung gitu ya. Segumpal darah misla dzalik ya, seperti itu. Seperti itu. Maksudnya seperti itu apa? 40 hari ya. Sampai 40 hari. Ya. Summa yakunu mudghatan. Anak-anak juga bisa menyimak yang ada di sini ya, yang ada di buku. Summa yakunu mudghatan. Summa kemudian yakunu mudghatan menjadi mudghah ya. Mudghah itu segumpal daging ya, segumpal daging. Segumpal daging misla dzalik, seperti itu juga. Seperti itu juga. Maksudnya seperti itu juga berapa hari anak-anak? Ini kembali ke sini. Arba'in yaitu 40 hari. Ya. Summa yursalu ilaihil malaku. Summa kemudian yursalu diutus ya. Ilaihil malaku, ilaihi kepada janin ini tadi ya, kepadanya al malaku malaikat ya. Kepadanya malaikat ya. Fayanfukhu fihi ruha ya, fayanfukhu kemudian ditiupkan fihi ya, ke dalam janin itu ya, ke dalamnya itu apa? Ar-ruh, yaitu ruh ya. Ustaz ulangi supaya paham anak-anak ya. Sesungguhnya salah satu di antara kalian dikumpulkan penciptaannya itu, maksudnya kalian tuh ya para sahabat dulu dan kita semua ya, dikumpulkan penciptaannya di perut ibu kita dulu ya anak-anak ya. Arba'ina yauman nutfatan, 40 hari pertama berupa nutfah, kemudian menjadi alaqah 40 hari, kemudian 40 hari berikutnya menjadi nutfah ya. Summa yursalu ilaihil malaku, kemudian dikirim malaikat untuk meniupkan ruh kepada janin itu sehingga janin itu menjadi hidup ya. Jadi anak-anakku sekalian, kita kembali kepada tadi ya, bahwa Ibnu Mas'ud sampai menyampaikan wa huwa shadiqul masduq, bahwa dia ini ya adalah shadiqul masduq, Rasulullah ya, beliau adalah orang yang dipercaya, orang yang dia jujur dan dipercaya. Kemudian pada saat itu anak-anak, ilmu kedokteran belum semaju sekarang. Kita bayangkan saja anak-anak yang mbah-mbah kita saja dulu, kalau lahiran itu belum ada yang namanya ronsen gitu ya. Masih kalau di desa itu kepada mbah-mbah yang dia ngurusi bayi ya gitu. Nah, tapi sekarang sudah ada ronsen, bisa dilihat anak ini usia berapa.
pada saat itu orang-orang yang dia tidak beriman kepada Rasulullah bisa jadi tidak percaya dengan perkembangan ini. Pertama ini adalah nutfah tahapannya, yang kedua alaqah 40 hari, kemudian 40 hari kemudian mudghah, kemudian ditiupkan ruh ya. Tapi masya Allah ya, ilmu kedokteran modern telah membuktikan ilmu ini baru-baru ini ya. Barangkali kalau sekarang anak-anakku sekalian ada sunnah-sunnah Rasulullah, ada di dalam Al-Quran ataupun di dalam sabda Rasulullah yang belum dapat kita fahami saat ini ya, kita tetap harus mengimaninya. Bisa jadi generasi seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, sabda Rasulullah dan juga hal-hal yang lain itu dapat terbuktikan ya. Misalnya mungkin sunnah saat ini kalau melihat ya, ada lalat yang dia masuk ke dalam air minum gitu ya, kita tidak boleh tabdir membuang air minum tersebut ya, tetapi lalat itu dimasukkan ke dalam airnya, setelah itu lalatnya biarkan terbang, air itu bisa diminum ya. Kalau kita mengikuti sunnah seperti itu ya. Mungkin orang-orang yang dia hanya mengedepankan akal pikirannya saja bisa berpendapat, wah itu jijik, itu kan ada kumannya, ada ini dan sebagainya gitu ya. Tetapi ternyata ilmu modern juga baru ditemukan bahwa ternyata sayapnya itu ya, yang satu itu ada racunnya, yang satu adalah penawarnya untuk sayap lalat. Ini juga termasuk yang saat ini di abad kita sudah mengalaminya ya. Kalau di ronsen, makanya anak-anak sekalian ya, mulai pada usia 4 bulan ya, berarti 3 bulan ya, 40 hari pertama itu adalah nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah. Berarti kalau 120 hari setelah janin yang ada di perut ibu kita ini 120 hari, maka kita bisa merasakan bahwasanya itu sudah mulai gerak ya, mulai ada gerak-gerak ya. Setelah itu nanti nendang kepada kepada ibunya ya, ke perut uminya. Nah, itulah perkembangan yang kita kita temui sekarang ini. Nutfah ya, pertama anak-anakku sekalian. Nutfah itu adalah pertemuan ya antara sel sperma dengan sel ovum ya. Nutfah ya. Nutfah ya. Pertemuan antara sel sperma dengan sel ovum. Ini kalau yang kelas 8, 9 mungkin sudah mulai paham nanti ya. Anak-anak di pelajaran biologi insya Allah nanti ada di bab reproduksi manusia. Sel sperma ini saya jelaskan sedikit ya. Sperma dan ovum. Jadi salah satu tanda kalau anak-anak sudah balik ya, kalau laki-laki itu adalah sudah mimpi basah. Nah, itu yang keluar itu adalah sperma ya, gitu. Kemudian yang kedua adalah sel ovum. Salah satu tanda balik juga anak-anak yang putri sudah datang bulan ya, datang bulan atau haid. Itulah ovum ya, sel telur yang ada di dalam perut. Nah, ketika seseorang itu berhubungan suami istri, ini bukan porno ya, tapi ilmu ya. Ini ilmu yang harus disampaikan dan anak-anak sudah mulai balik juga sudah paham harusnya ya. Nah, sel sperma dari laki-laki dan bertemu dengan sel ovum di perut seorang perempuan nanti akan menimbulkan, akan terjadi yang namanya alaqah ya. Ini kan satu nutfah, yang kedua adalah alaqah ya. Alaqah ini adalah segumpal ya. Penciptaannya tadi dari nutfah kepada alaqah berapa anak-anak? 40 hari ya. Disampaikan bahwa di sini yang dimaksud alaqah ini segumpal darah itu seperti bahasa mudahnya itu lintah yang menggantung di dinding rahim ya. Setiap perempuan punya rahim itu ya, misalnya anggaplah ini rahim ya. Ini seperti lintah ya, nak tahu ya, hewan lintah yang menggantung. Hanya itu. Kita dulu penciptaannya juga sama ya. Kita sekarang ini makanya jangan sampai kita bisa menyombongkan yang kuat, yang pintar dan sebagainya. Kita dulu tercipta dari
sel sperma yang hina dan juga dari segumpal darah ini ya, menggumpal ya. Kemudian kita lanjutkan proses selanjutnya. Setelah 40 hari dia menjadi summa yakunu mudghah ya, mudghah atau segumpal daging. Nah ini ya, jadi setelah dari darah ini 40 hari kemudian berubah, yaitu menjadi segumpal daging ya. Jadi gini, nutfah, alaqah, mudghah ya. Ini dari pertama 40 hari setelah pertemuan ini ya. Nah, jadi anak-anakku sekalian, setelah 120 hari segumpal daging ini ditiupkan ruh ya. Mulai ada sebenarnya ya, setelah 120 hari ini mulai kelihatan mana yang hidungnya, mana tangannya, kakinya. Tadinya kan hanya darah saja ya, tapi setelah 40 hari ini sudah mulai bentuk ya, kakinya, kemudian tangannya, kita nih sudah ada kepalanya gitu. Jadi dari darah loh anak. Inilah keajaiban Allah yang mana ilmu pengetahuan secanggih apapun tidak bisa menciptakan yang namanya ini. Para ilmuwan bisa membuat pesawat, bisa membuat teknologi Android, bisa membuat robot, tapi kalau membuat namanya ruh itu nggak bisa. Membuat manusia dia nggak bisa ya. Setelah itu 140 hari, 120 hari atau berarti 4 bulan ya anak-anak, itu ditiupkan fayanfukhu fihi ruha, kemudian ditiupkanlah ruh ya, sehingga kemudian kita atau janin yang ada di dalam perut itu menjadi hidup ya. Nah, inilah penciptaan kita anak-anakku sekalian yang telah Rasulullah sampaikan 1600 tahun yang lalu ya, saat ilmu pengetahuan belum ada seperti sekarang. Dan sekarang terbukti anak-anak bisa melihat perkembangan siapa keluarganya yang hamil ya, di ronsen sekarang bisa dilihat ya, maaf di USG ya, bukan di ronsen ya, di USG bisa dilihat itu ya perkembangannya seperti apa. Nah ini untuk penggalan hadis di hadis keempat ini anak-anak, nanti kita lanjutkan insya Allah setelah penciptaan hari ke-120 ini, apalagi yang terjadi ya, penentuan rizki, ajal dan sebagainya, nanti insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang ya. Ini saja dari Ustadz Abi untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu kita. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Ustadz.